Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Kurniasi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Brebes, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan merupakan upaya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun warga masyarakat. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro antara lain: 1. Pendidikan menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 2. Kodrat anak untuk merdeka dan bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Permainan anak itulah pendidikan, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, dengan cara memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. 3. Pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menyadari bahwa anak itu unik dan berbeda. Oleh karena itu, kebutuhan dan jenis layanan yang kita lakukan pun tidak disamakan. 4. Dasar pendidikan bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa ditulis sesuai keinginan pendidik. Pendidik itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. 5. Dasar pendidikan, guru ibarat petani. Peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun yang menanam benih dan merawatnya. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat mengubahnya menjadi jagung. Setiap anak memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Tinggal kita sebagai pendidik mendampingi, memoles untuk menjadi luar biasa. 6. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. 7. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Jika melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia tentu memiliki karakter yang berbeda dengan murid di Indonesia lainnya. Pemikiran sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: 1. Menganggap bahwa anak yang lahir di dunia ini seperti kertas yang kosong. 2. Menganggap bahwa kebutuhan siswa itu sama. 3. Dengan menghukum siswa dapat mengubah perilaku mereka. 4. Berpatokan pada nilai pengetahuan saja atau nilai kognitif saja. 5. Tempat belajar utama adalah ruang kelas. Dan yang keenam, mendominasi pembelajaran atau teacher centers. Perubahan setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, tidak lagi menganggap anak sebagai kertas kosong seperti robot yang bisa dipaksa sesuai dengan kehendak kita. 2. Setiap anak unik dan berbeda, kebutuhan mereka pun tidak sama. 3.
3. Mulai melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. 4. Dalam menuntun, saya akan menggunakan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. 5. Menjadi model yang hidup untuk bisa menginspirasi siswa. 6. Nilai kognitif bukan hal utama yang menjadi patokan tercapainya tujuan pendidikan. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain: 1. Suasana kelas yang nyaman dan aman. 2. Anak antusias dan ceria saat kegiatan pembelajaran. 3. Anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 4. Menggunakan metode dan media yang menarik. 5. Pembelajaran diselingi dengan permainan. 6. Pembelajaran memuat aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal yang ingin saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1. Merancang kegiatan pembelajaran dengan lebih baik yang memuat profil pelajar Pancasila. 2. Menerapkan belajar sambil bermain sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. 3. Menambah porsi penggunaan lingkungan sekitar sebagai tempat dan sumber belajar. 4. Menggunakan media pembelajaran dan menambah porsi pembelajaran dengan IT. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih.